Alhamdulillah, selepas sholat subuh kami singgah di rumah pengasingan Bung Karno di ND. Ya, alhamdulillah ya. Menurut kami sebaiknya guru-guru sejarah memang harus datang ke ND. Lihat bagaimana jejak pemikiran Bung Karno, bagaimana perjuangan Bung Karno. Sebab hanya dengan datang langsunglah ke tempat bersejarah kita bisa menyerap energi, merasakan suasana kebatinan, jiwa zaman ketika sejarah berlangsung pada masanya. Harus ke ND, wajib ya. Salam Pancasila. Tahun 1934 Bung Karno diasingkan di ND. Pak Hiskil, apa yang menjadi latar belakang Pak Soekarno atau Bung Karno diasingkan ke ND? Ya, Soekarno diasingkan ke ND tahun 1934 karena aktivitas politik Soekarno di Jawa itu dinilai oleh pemerintah kolonial Belanda cukup membahayakan keberlangsungan pemerintahan kolonial Belanda. Ya, memang bukan Soekarno namanya kalau tidak melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, tahun 1934 itu setelah sempat juga dipenjara di Bandung, Soekarno masih saja memiliki pengaruh terhadap kawan-kawan seperjuangannya. Maka untuk menghilangkan atau untuk membatasi pengaruh Soekarno kepada para pejuang di Jawa, Soekarno diasingkan oleh Belanda ke Pulau ND. Oke, terima kasih Pak Iskil atas penjelasan singkatnya. Sahabat Historia dan sahabat aksi, ini adalah lukisan pura Bung Karno tahun 1935 ketika Bung Karno diasingkan ke ND. Dan ini adalah salah satu sudut di ruang tamu di rumah pengasingan Bung Karno di ND. Dan di belakang saya ini adalah kamar Bung Karno ketika beliau diasingkan di ND. Ini kamar tidur beliau. Masih asli. Ini adalah tongkat asli dari Bung Karno. Dan di bagian sudut yang lain ini adalah kamar dari mertua Bung Karno, yaitu Ibu Amsi, dan anak angkat Bung Karno yaitu Ratna Juwangi. Saat ini kami berada di salah satu sudut kamar Bung Karno di rumah pengasingan di ND. Mas Rian, apa yang bisa dijelaskan terkait rumah pengasingan Bung Karno ini? Ya, yang jelas di sini Bung Karno pertama kali merasakan yang namanya pengasingan
biarpun pada 2 fase sebelumnya beliau sudah pernah mengalami, tapi bukan pengasingan ya, satu di penjara Bancai, satu di penjara Sukamiskin. Nah, sehingga Bung Karno merasakan satu kesulitan besar dalam dirinya ketika dijauhkan dari kelompoknya, dijauhkan dari sahabat-sahabatnya. ND adalah tempat pertama kali Bung Karno merasa terasing, itu yang pertama. Yang kedua, di ND Bung Karno bersama dengan istrinya Inggit Garnasi. Konon disinilah Bung Karno yang sebelumnya dalam usia-usia pubertas, remaja, di sini benar-benar menjadi seorang ayah. Jadi konsep keluarga dalam kehidupan Bung Karno dan Inggit Garnasi itu sesungguhnya dimulai di ND. Nah, menarik ketika nanti kita mencoba mengkaji lebih dalam bagaimana strategi Bung Karno, pikiran Bung Karno terkait dengan konsep rumah tangga yang menemukan momentumnya ketika beliau ada di ND. Dan rumah ini menjadi saksi bagaimana Bung Karno mengekspresikan pikirannya, imajinasinya di tengah kesepian, lahir berbagai tindakan-tindakan seperti seni tonil, kemudian hubungannya dengan teman-teman dari Kristen, sampai kemudian yang paling monumental adalah menggali Pancasila di bawah pohon sukun yang nanti ada di sekitar area rumah ini yang dikenal sebagai Taman Pancasila. ND berkontribusi besar terhadap pembentukan pemikiran Bung Karno. Baik, ini Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia tahun 1934 sampai 1938. Di tempat inilah Bung Karno menggayuh atau mengambil air dari sumur ini. Ya. Mengikuti channel Napaktilas dari Sumba ke ND. Selamat datang bagi teman-teman Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Di sini ada yang dari Aceh dan Papua. Niat kami membawa dari Sabang sampai Merauke, tetapi mungkin mengikuti gaya Bung Karno simbolisasi, sehingga kami membawa teman-teman dari Aceh dan ND. Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman dari Aceh dan Aceh dan Papua kemarin tidak mengikuti acara di Sumba ya, jadi pastinya kelelahannya sama, soalnya dari ujung-ujung bertemu di tengah-tengah. Nah, saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap masih fit, dan mudah-mudahan sampai selesai acara kita masih tetap fit dan sehat. Kita memasuki rumah pengasingan Soekarno, pastinya semua sudah tahu. Tahun 34 Soekarno diasingkan di Flores ND, dan kalau menurut sejarah disinilah satu-satunya tempat pengasingan yang dia tidak bisa bertemu dengan teman-teman politiknya, sehingga dia banyak merekam hal-hal yang dia dapat dari masyarakat, rakyat biasa, teman-teman menganut kepercayaan yang berbeda dan lain sebagainya, sehingga mungkin Kan lagi namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini menandakan Pancasila juga mulai menelisik masuk ke dalam dunia pendidikan dengan terminologinya, dengan by design dalam kurikulum. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Pancasila masuk dalam dimensi kurikulum, seolah-olah Pancasila hanya dimonopoli oleh pelajaran PPKN, dulu PMP namanya, atau hanya dimonopoli oleh mata pelajaran sejarah. Nah, tentu mengetahui Pancasila tidak lepas dari gerbang sejarah dan juga pengamalannya secara kewarganegaraan melalui pelajaran Pancasila itu sendiri. Tapi yang ingin kita dorong adalah bahwasanya Pancasila itu milik semua mata pelajaran. Semua guru harus berkontribusi dalam pembentukan masyarakat Pancasila, baik secara direct maupun indirect. Nah, inilah yang belum ada formulasinya, menemukan Pancasila dalam mata pelajaran agama, menemukan Pancasila dalam pelajaran matematika, menemukan Pancasila dalam pelajaran fisika. Dalam konteks yang lebih luas, Pancasila itu harus Polexosbud Hankam, berkontribusi dalam pembangunan kebangsaan.